Allah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada malam ini, sekalipun sudah lewat ya, sebetulnya tanggal 15 itu hari Minggu kemarin ya. Namun tidak menjadi masalah karena mengirim doa tidak pas hari tanggalnya, karena ulambana itu bisa dilakukan lebih dari 1 hari ya. Secara serentak di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana maupun Tantra melakukan setahun beberapa kali untuk mengingat ya leluhur-leluhur yang telah tiada. Ya, pada kesempatan ini di bulan 7 tepatnya tanggal 15 ya, warga umat Buddha khususnya dalam tradisi Mahayana di kelenteng-kelenteng TITD maupun di wihara-wihara, wihara memfasilitasi, kelenteng memfasilitasi untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, yang populer disebut dengan ulambana. Ulambana ini adalah salah satu ajaran Sang Buddha, dikaitkan dengan cerita dari Mahamoggallana, itu seorang biku ya. Ketika beliau bermeditasi ya, beliau melihat ya ibunya yang menderita di alam sengsara, di alam penderitaan. Ibunya terlahir di hantu kelaparan. Ini bisa kita lihat ilustrasi atau gambaran ibunya yang sedang menderita di alam peta, alam penderitaan, badannya kurus kering ya. Itu bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bisa melihat atau melihat gambaran dari Biku Moggallana ini, bagaimana perasaan kita sebagai anak yang pernah dilahirkan, mempunyai orang tua, kondisinya seperti ini, ngenes seperti ini. Tentunya kita tidak tega. Orang yang pernah berjasa di tengah keluarga, orang yang pernah membesarkan kita semua, menderita di alam penderitaan. Bagaimana usaha dari kita yang masih hidup ini melihat kondisi seperti itu? Tentunya berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan ibu kita yang telah di alam penderitaan. Kemudian Sang Biku Moggallana ini pun sebetulnya Biku Moggallana biku yang paling sakti ya. Namun ternyata kesaktiannya pun tidak mampu untuk membebaskan ibunya yang berada di alam penderitaan. Sudah berupaya, kalau ibunya kurus kering itu karena kurang makan ya, kemudian berusaha memberi makan tapi tidak berhasil. Makanan begitu sajikan ibunya berubah jadi bara api sehingga tidak bisa dikonsumsi, menjadi ya mahma ya itu. Kemudian upaya dari Biku Moggallana ini ya, kemudian minta saran kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan bahwa apabila kamu menolong ibu yang menderita sengsara di alam penderitaan, alam peta, kamu harus melakukan pelimpahan jasa. Kamu harus berdana kepada biku-biku kumpulan sangda yang baru saja selesai menjalankan wasa, dan jasa kebajikan yang besar yang kamu peroleh dengan berdana kepada sangga itulah yang dilimpahkan untuk ibumu yang menderita. Ternyata saran dari Sang Buddha dipenuhi oleh Biku Moggallana, telah menerima pelimpahan jasa, ibunya bisa terlahir di alam bahagia. Demikian pula Bapak Ibu, semangat yang sama dari kelenteng ini ya, dari TITD ini pun juga mempunyai semangat yang sama. Di kelenteng para pengurusnya mengajak bagi Bapak Ibu sekalian untuk ingat tentang pengorbanan seorang ibu yang telah meninggal. Leluhur kita dalam 6 keturunan ya di atas kita bisa terbantu dengan acara ulambana ini, yaitu kita telah bersama-sama membaca mantra-mantra. Misalnya saja tadi ada mantra membuka tenggorokan. Ibunya ini terlahir ya, badannya kurus kering, tenggorokannya kecil sekali ya. Bagaimana usahanya dengan dibacakan mantra? Ternyata bisa ya, tenggorokannya atau lehernya bisa untuk menyuap makanan, untuk memasukkan makanan ya. Tadi maka Bapak Ibu sekalian, sekalipun acara mungkin cukup melelahkan, namun apa yang kita baca tadi kita ketahui. Mudah-mudahan bukan sekedar malam ini saja Bapak Ibu memahami, mengerti, namun di hari-hari berikutnya pun juga bisa belajar ya itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, pada bulan 7 ini ya, di wihara-wihara itu melakukan acara yang disebut dengan ulambana. Dan kebanyakan acara ulambana itu biasanya para biku yang beraliran Mahayana. Namun menurut perkembangannya dewasa ini, ternyata biku-biku aliran lain pun ya, dalam tradisi Theravada pun juga melakukan pengiriman yang sama di bulan 7 ini ya, di bulan 7 ini ya, melalui cara maupun pedoman dari masing-masing kitab suci. Dalam tradisi Theravada dan dalam tradisi Mahayana kita memakai sutra tentang Mahayana ini. Nah, apa saja Bapak Ibu ya gambaran dari tradisi Mahayana ini di beberapa wihara, di beberapa tempat, saji-sajian bisa kita lihat sambil kita menikmati lagu, sae-sae lagu tentang persembahan makanan yang ditujukan kepada leluhur yang telah tiada. Kita bersama-sama ikuti bersama. Upacara cotu atau ulambana ini di salah satu wihara ya. Baterainya jadi kita bisa lihat Bapak Ibu beberapa altar-altar leluhur-leluhur yang dikirim untuk keluarga-keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa menerima share dari beberapa wihara ya, wihara atau kelenteng, itu biasanya ada masing-masing, ada leluhur pribadi, altar pribadi-pribadi. Itu ada harga-harga tertentu, sumbangan tertentu. Namun di sini ya itu altar umum. Tentunya beberapa pertimbangan-pertimbangan. Wihara ini tidak mau membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu, dianggap merata. Sebab kalau ada tarif-tarif itu juga biasanya ada tarif 5 juta, ada yang 3 juta, ada 2 juta ya.
takut menimbulkan kesenjangan, kecemburuan sosial. Maka di beberapa wihara tidak semua itu pasang tarif, diumumkan dana sukarela dan pakai altar umum seperti ini. Ya, tentunya ini kearifan dari para pengurus yang ada di Jember ini, ya, semua ada positifnya. Ya. Ya. Istilah ulambana sendiri yang sebetulnya berasal dari bahasa Pali, ya, bahasa Pali, bahasa Sang Buddha. Kemudian ada perubahan, ya, perkembangan perubahan ulumpana. Ulumpana itu mempunyai arti menaikkan. Apa yang dinaikkan? Ya, adalah arwah-arwah yang berada di alam bawah. Siapa saja berada di alam bawah, bisa orang tua kita. Karena perbuatan-perbuatan buruk semasa kehidupannya, kalau meninggal bisa terlahir di alam bawah, alam penderitaan. Salah satunya ibu dari Mahamoggallana ini. Kenapa bisa terlahir di alam bawah? Ibunya diceritakan semasa kehidupannya itu sangat pelit, sangat medit sekali. Ya, pelit, medit sekali terhadap makanan. Misalnya saja, misalnya ngasih makanan, itu setelah dirinya tidak membutuhkan lagi, itu baru dikasihkan. Itu sebetulnya bukan kebaikan, buang sampah, ya. Karena sudah tidak dibutuhkan dirinya, baru dikasihkan orang lain. Kalau mempunyai belas kasih kepada orang lain, tentunya makanan yang sama ukurannya atau kualitas yang kita makan itu, lihat orang lain kelaparan, lihat lain orang yang membutuhkan, kita berbagi. Nah, ibunya Moggallana itu dalam kelahiran yang lalu itu orang pelit dan medit. Akibatnya setelah meninggal itu menjadi makhluk di alam kelaparan atau penderitaan. Ini sebuah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Pengalaman dari orang tua Moggallana ini hendaknya jangan sampai terulang pada kita semua. Jadi hendaknya Bapak Ibu sebagai umat beragama harus termotivasi, harus mempunyai kepekaan sosial. Maka ya, dimensi ulambana ini bukan saja dimensi ritual melakukan membaca sutra, namun ada dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya apa? Kita peka terhadap penderitaan orang lain. Contohnya, lenteng ini dari kumpulan beras-beras yang terkumpul dibagikan kepada warga yang tidak mampu. Dalam kelahiran berikutnya yang andil, yang berpartisipasi dalam acara ini pun tidak pernah akan kelaparan, hidupnya berkecukupan karena dana yang Bapak Ibu perbuat itu, ya, tuh. Menaikkan, kemudian menyelamatkan, kemudian menolong, ya, arti dari ulambana itu sendiri. Di dalam bahasa Mandarin, ulambana dimaknai itu sebuah mangkok untuk persembahan makanan kepada leluhur yang telah tiada, ya. Dan biasanya acara ulambana itu, ya, kalau betul-betul acara ulambana itu yang dihadiri oleh biku aliran tradisi Mahayana. Pada malam hari ini saya memohon kepada anggota sangga untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, ya, untuk ikut serta dan juga ikut menyempurnakan acara ulambana ini dengan dihadiri biku aliran Mahayana, ya. Beliau ini pernah belajar di Perancis, kemudian untuk tahun ini menetap di Indonesia. Mudah-mudahan ya kedepannya Bapak Ibu pun juga bisa belajar dari yang luhur Samanera ini, ya. Itu. Kemudian Sutra Ulambana sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Apakah di Chinese itu belajar bahasa Sanskerta? Di mana bahasa Sanskerta itu? Di India, ya, di India. Jadi kitab suci Sutra Mahayana itu aslinya adalah kitab suci berasal dari India, ya. Kemudian orang Tiongkok, Tionghoa belajar, ya, kemudian diterjemahkan kitab suci itu biar dimengerti oleh orang banyak, ya. Sampai di Indonesia pun juga dipelajari sampai sekarang, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agar umat itu mendapat manfaat kebajikan yang besar di saat berdana kepada para biku, yaitu selesainya retret atau masa wasa bagi para biku yang selesai menjalankan masa-masa.
wasanya para biku, retretnya baru 3 bulan yang lalu, bulan 4, dan diakhiri pada bulan ke-7 ini, ya, itu. Kemudian juga di kalangan warga masyarakat, ya, ternyata Ulambana itu bulan 7 itu juga ada beberapa pantangan-pantangan, ya. Ada beberapa hal, ya, beberapa kegiatan-kegiatan itu tidak berani melakukan di saat bulan 7 ini. Dicontohkan pindah rumah itu tidak boleh di bulan 7 ini, mitos-mitos, ya, mitos-mitos, ya. Apakah Bapak Ibu akan mengikuti tidak boleh pindah rumah di bulan 7 ini? Tergantung, ya, kearifan kita dipakai juga. Jadi agama Buddha itu mempelajari tentang cinta kasih dan kebijaksanaan. Misalnya Bapak Ibu di bulan 7 kebanjiran rumahnya, apakah tidak akan pindah rumah? Ya, ya, karena bersikukuh mengikuti tradisi ini saja, ya. Jadi harus bijaksana juga itu. Kemudian juga bulan 7 pantangan untuk melakukan pernikahan, ya, pernikahan atau perkawinan. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melakukan pesta pernikahan di bulan 7 itu untungnya sangat besar sekali, ya, karena saingannya tidak ada, ya, ya, ya. Pasti Bapak Ibu pasti kebanjiran tamu, ya. Secara finansial pun juga dapatnya lebih banyak daripada bulan-bulan bagus, uangnya dibagi kemana-mana, ya, ya, ya. Tentunya harus bijaksana juga. Kemudian juga larangan menengok saat ada yang memanggil, ya. Nah, kalau misalnya saja memanggilnya itu Bapak Ibu tersesat atau mengasih apa-apa, ya. Kemarin contohnya saya di bandara baru pulang dari Sampit. Di belakang saya itu ada seorang ibu, Bante, Bante, Bante. Saya kan cepat sekali jalannya gitu, Bante, Bante, Bante gitu. Semakin mendekat terus dengar saya nengok, ternyata mau ngasih ampuh, ya. Nah, kalau pada waktu itu kalau tidak menengoknya itu saya tetap jalan, tidak dapat apa-apa. Ya, itu jadi beberapa mitos-mitos tabu di bulan 7 ini. Jadi kebijaksanaan kita harus dipakai, ya. Ya. Di dalam sutra Ulambana disebutkan, biar tidak jenuh, bosan, dan bisa diingat Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika seseorang dapat mempersembahkan dana-dana kepada sangga pada hari Pawarana tersebut, ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari ke-6 generasi yang lampau, akan terbebas dari 3 alam penderitaan. Jadi di saat Ulambana ini, ya, Prawarana itu selesainya para biku berwasa, ya, akan mendapatkan berkah-berkah, dan berkahnya itu tidak habis dinikmati dalam satu kelahiran ini, namun kelahiran-kelahiran berikutnya juga termasuk dari kedua orang tua kita yang bisa menikmatinya. Kemudian bagi umat Buddha, ritual Ulambana merupakan hari di mana anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang orang tuanya yang sekarang dalam kehidupan sekarang ini, orang tua pada masa lampau, ya, kemudian masa depan, ya. Kemudian ada juga, ya, itu, ya, sebuah teori mengatakan setelah menjalankan masa-masa para biku mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritual sehingga menjadi lahan teramat subur, ya. Jadi Bapak Ibu berbuat baik kepada sangga yang selesai berwasa, ibarat kebajikan itu sangat luar biasa, ibaratnya menanam di ladang yang subur. Apa yang dihasilkan dari menanam dari ladang yang subur, pasti buahnya pun juga akan berlimpah-limpah, ya. Itu di saat selesai masa wasa. Kemudian juga, ya, para umat memberi persembahan, memperoleh karma baik yang sangat besar sekali, ya. Ya. Kita ikuti, ya, Ulambana di tempat lain. Mungkin ada hal-hal yang positif, ya, yang dilakukan di wihara ini bisa dicontoh juga di sini, bisa ditiru hal yang baik itu. Ini di Wihara Budayana Surabaya, ya. Kapan hari? Mana mic-nya?
Ya, ini kita lihat biku-biku yang mau pelaksanaan ulambana kemarin di Surabaya. Ya. Di samping acara ulambana dengan dasar kitab suci, ya, sutra ulambana tentang Moggallana, ternyata di kalangan umat Buddha juga ada, ya, memilih bulan 7 ini juga untuk mengirim leluhur. Dalam tradisi Theravada disebutkan Therokoda Sutta. Ini diceritakan ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Selesai melakukan pesta, itu rumahnya pada malam hari, istananya itu diganggu suara-suara gaduh, ya, menjerit-jerit, ya, itu gaduh menjerit-jerit, suasananya itu tidak nyaman. Akibatnya itu raja ketakutan, ada suaranya tapi tidak ada wujudnya. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu pasti semalam suntuk, ya, terngiang-ngiang terus, ya, setelah pagi itu. Kemudian dia bertanya, Sang Buddha, semalam suntuk, saya tidak bisa tidur, diganggu oleh suara-suara yang tidak ada wujudnya. Siapa itu? Dari mana suara itu? Kemudian Sang Buddha mengatakan, itu dari leluhur-leluhurmu yang menunggu pelimpahan jasa. Kamu selesai melakukan pesta, kebaikan yang kamu dapat, lupa kamu limpahkan kepada leluhur-leluhurmu yang sudah lama menunggu. Ini esensi dari sutra ini. Nah, itu leluhur-leluhur tidak mendapat pelimpahan jasa bisa mengganggu rumah tangga itu. Tapi apabila Bapak Ibu nanti malam, ya, itu karena lupa terus ada suara gaduh di atap, itu bukan leluhur-leluhur, itu tikus atau kucing, ya. Ya, ya. Nah, sekarang, ya, itu pasti, ya, itu. Ya. Ditulis dalam kitab suci agama Buddha, Buddha mengajarkan kepada Sigala Muda tentang sejumlah kewajiban, diantaranya bakti. Kita baca yang terakhir, mendedikasikan jasa kebajikan, menyembayangkan orang tua yang telah meninggal. Jangan beranggapan kalau kita menyembayangkan orang yang telah meninggal, mengirim doa yang telah meninggal itu berhala. Tidak berhala. Ya, karena kita mendoakan justru akan menerima sebuah kebaikan-kebaikan sebagai balas budi, ya. Apakah akan diterima kebaikan itu? Pasti akan diterima. Ibaratnya Bapak Ibu memberi doa itu, orang tua kita sedang kesulitan di tengah lautan, bisa terombang-ambing tengah lautan. Apa yang dibutuhkan orang tua sedang terombang-ambing di lautan? Apakah uang kita? Apakah barang-barang mobil kita? Bisa enggak menolong orang yang enggak bisa? Apa yang dibutuhkan? Doa. Doa-doa yang ditujukan kepada leluhur itu yang akan membantu, ya. Itu, ya. Ya, ini kewajiban dharma untuk keluarga telah ditunjukkan, bagaimana puja dilakukan bagi orang yang telah meninggal, bagaimana para biksu diberi kekuatan, dan betapa besar jasa kebajikan Anda. Ini, apakah ada manfaatnya mengirim doa ini? Bahkan sampai sekarang pun, sekalipun sudah membaca buku-buku dhamma, mendengarkan ceramah, tidak selamanya orang itu paham tentang pengiriman jasa ini. Di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana nama Janusoni bertanya langsung kepada Sang Buddha, apakah ada gunanya Sang Buddha mengirim doa kepada leluhur yang telah tiada? Ada yang bermanfaat, ada yang menerima manfaat, ada yang tidak. Yang menerima manfaat dari pelimpahan jasa apabila leluhur kita terlahir di salah satu alam peta, ya. Ya, alam petanya itu paling atas, para datu pajiwika peta, memakan makanan yang disuguhkan orang dalam upacara sembahyang. Ada kemungkinan Bapak Ibu bisa membuktikan
habis sembayang ya, di meja persajian sembayang itu Bapak Ibu makan, rasanya gimana? Anyep atau tambah manis? Tambah enak ya. Ya. Ada yang mengatakan saripatinya itu diserap oleh leluhur yang membutuhkan persembahan-persembahan yang bisa menerima persembahan ini ya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat leluhur kita di alam atas, di alam bawah, di alam bahagia atau alam penderita? Tidak bisa toh? Tidak bisa melihat. Kegiatan ulambana maupun doa-doa yang dikirim untuk leluhur yang telah tiada, antisipasi, berjaga-jaga. Kita kan tidak tahu secara pasti. Maka berjaga-jaga, seandainya orang tua kita tadi alam penderitaan dan alam penderitaan itu bisa menerima persembahan jasa dari leluhur, alangkah bahagianya. Keduanya mendapatkan manfaat. Yang mengirim kita merasa senang, yang dikirimi juga merasa senang, terbebas dari penderitaan. Maka untuk itu alasan Bapak Ibu setiap tahun kelenteng-kelenteng itu melakukan acara ulambana ini ya, gitu. Ya, kita lihat bersama-sama sebuah film. Nah, ini gambaran dari ya upacara ulambana. Sebagian besar warga di Tiongkok melakukan upacara dengan berangan pada bulan ketujuh Imlek. Dari mana tradisi ini berasal? Sesungguhnya semua ini berasal dari cerita pada zaman Buddha. Cuaca di India pada masa itu sangat panas. Ya. Saat musim panas, banyak cacing. Ya. Kemudian akhirnya yang mengatakan itu adalah festival hantu kelaparan. Ya. Ada beberapa video yang mendukung. Hai sahabat Kismis, di bulan Agustus kuah yang bersembunyi di dalam payung tersebut. Untuk cara mengatasinya sedang ya. Kemudian ada lagi namanya sembahyang rebutan. Loh, kenapa disebut rebutan? Ya, ini kenapa? Ya, kita lihat. Calon-calon setan ya sudah itu berebut makanan di sini ya. Ya, sangat rakus terhadap makanan, sudah dapat satu kepengen dua, kepengen tiga, satu macam kepengen dua macam, tiga macam ya, sampai ludes seperti ini. bulan ketujuh dalam penanggalan Imlek disebut sebagai Ya. Bagaimana Bapak Ibu agar kita tidak seperti ini, nantinya tidak jadi setan kelaparan yang suka berebut? Ya, ya, jangan sampai kita betul-betul menjadi setan-setan kelaparan yang berebut makanan. Bapak Ibu dikenalkan dengan agama Buddha. Bagaimana ajaran Sang Buddha agar kita tidak terjadi alam penderitaan? Diajarkan ada 3 akar kejahatan. Yang pertama Bapak Ibu untuk membasmi keserakahan, ya, serakah, membasmi kebencian dan membasmi kebodohan. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Berbahagialah Bapak Ibu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu tekun ibadah, ya, mengikis keserakahan dalam diri kita, mengikis kebencian, mengikis kebodohan, sehingga tidak akan terlahir nanti kalau mati di alam-alam penderitaan yang suka berebut makanan, ya, itu. Kemudian ada lagi juga yang lain ini berebut. Nah. Bagaimana agar kita mempunyai tidak sifat serakah? Bisa saja seperti tidak akan terjadi berebut, dikasih kupon. Ya, kasih kupon.
Jadi yang pegang kupon atau nunggu dari petugas, saya nomor ini diambilkan. Tidak harus berebut, malah justru kalau berebut itu makanan semestinya itu bisa dimakan, kalau direbut itu tidak bisa dimakan karena sudah kotor sekali. Ya karena kebodohan kita serakah, khawatir tidak dapat sehingga kita ngeroyok. Ya itu. Ini terjadi juga di beberapa tempat. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat itu gunungan, ya ada pesta atau perayaan berebut gunungan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Ini berbeda. Kalau di gunungan-gunungan cerita-cerita itu memang sengaja biar diperebutkan. Sebuah filosofi pelajaran dalam orang Jawa, kamu mau makan itu harus berusaha. Ya, filosofinya beda ya. Berusaha, jangan duduk diam nunggu dikasih, nunggu bantuan orang lain. Ya kamu mau makan ya kamu harus berusaha. Ya itu. Tapi di sini seolah-olah itu calon-calon setan itu ditunjukkan. Ini bisa terjadi juga, bukan cuma setan, ini sungguhan jadi setan kalau kita tidak mau mengikis keserakahan, kebencian dan kebodohan. Ya, ya ini kemudian sembahyang leluhur. Kemudian juga lebih lengkapnya sembahyang ulambana itu ada yang bakar rumah-rumahan, ada yang ngirim koper. Apakah sampai di sana orang tua yang kita kirimi rumah-rumahan, kita kirimi pakaian, kirim uang akan sampai di sana? Di dalam pelajaran agama Buddha ada ajaran yang masuk akal. Jadi pernah ada seseorang biku namanya Biku Moggallana yang saya jelaskan di depan tadi, pernah hiking naik ke surga. Ketika naik ke surga itu melihat rumah yang megah dan mewah, belum berpenghuni, belum ada penghuninya. Dia penasaran rumah siapa sebagus itu kok belum ada penghuninya, masih kosong. Kemudian dia penasaran, turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya naik ke surga, saya melihat rumah bagus, mewah, belum berpenghuni, itu rumah siapa? Sang Buddha menjawab, itu rumah ketua panitia pembangunan wihara. Ya, dia selalu menganjurkan orang berbuat baik untuk bikin tempat ibadah. Setelah bikin tempat ibadah dipakai, ya kemudian diserahkan kepada sangga agar dimaksimalkan pemakaian wihara itu. Jasa kebajikannya, ya Nandia ini sebelum sekalipun dia belum meninggal, belum mati, langsung di alam surga itu tercipta dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal kebaikan, dengan menganjurkan orang lain untuk mewujudkan, membentuk tempat-tempat ibadah. Ya. Kemudian di satu pihak dalam tradisi dikirimi rumah-rumahan, dikirimi sembarang itu juga orang tua kita bisa menikmati rumah megah dan mewah dengan dikirimi di dunia ini. Masuk akal yang mana? Yang tradisi atau yang ajaran Buddha? Kita berbuat baik langsung tercipta di alam surga nanti rumah mewah, atau rumah mewah itu terwujud karena kita kirimi, kita bakari di sini. Berbuat baik. Namun demikian Bapak Ibu, bagi kalangan tertentu yang belum bisa memahami tentang tradisi ini, silakan, uang-uangnya sendiri kok, ya bakar. Namun juga jangan sampai kita berhenti belajar untuk menerima ajaran yang lebih masuk akal, ya. Maka di beberapa tempat saya jelaskan, saya beri makna-makna baru ketika ada orang bakar rumah, biasanya di saat kematian. Itu sebuah doa dan harapan dari keluarga yang hidup, berkeinginan agar yang meninggal menikmati rumah dan mewah di alam sana. Sebuah doa dan harapan. Namun doa dan harapan akan terbukti terwujud apabila didasari yang meninggal itu juga memiliki kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dibakari rumah, saya beri makna agar orang tuamu itu tidak melekat terhadap rumah, ya, yang ditempati, fasilitas kehidupan yang ditempati, atau karya-karya yang ditempati, seolah-olah itu dibakar, dibawakan. Makhluk atau arwah yang gentayangan, ya itu yang masih melekat terhadap keduniawian, itu akan menjadi makhluk yang tidak tenang. Bahkan saya pernah melihat sendiri
ketika hidupnya orang yang meninggal itu berprestasi, mendapatkan hadiah, mendapatkan piala penghargaan, biar tidak melekat, dibakar juga pialanya itu. Kalau pialanya itu berasal dari emas apa enggak iman-iman, ya itu. Terus kemarin ya, saya ada cerita juga, ibunya ketika hidup itu minta iPad HP ya, HP yang agak besar itu gitu, meninggal, biar tidak melekat terhadap iPad-nya oleh keluarga anaknya, itu dikirimkan, dimasukkan di peti juga biar tidak melekat, namun lupa tidak dikirimi casnya ya. Ya itu tidak bisa dipakai juga. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu ya, di samping dikirimi rumah-rumahan, biar di alam sana itu orang tua kita bisa bepergian jauh, tidak jenuh, tidak bosan, dikirimi pesawat, namun tidak dikirimi pilot ya. Terus biar di alam sana itu orang tua kita tidak kecapean ya, dikirimi pembantu. Sayang sekali pembantunya itu hampir semua itu namanya orang Jawa, Yanto, Paijo, Hardi. Jarang yang namanya Chinese itu. Untung Yanto ini orang sakti, dibakar beberapa kali masih hidup. Itu namanya Yanto. Sering itu saya lihat di rumah-rumahan itu pembantunya yang laki itu dikasih nama Yanto. Ya, masih hidup, dibakar beberapa kali. Ya, itu. Terus dikasih uang-uangan ya gitu, biar di sana bisa belanja ya gitu ya. Jadi banyak cara yang dilakukan dalam tradisi, itu gambaran anak yang berbakti. Silahkan Bapak Ibu bisa memilih dan memilah yang masuk akal dan yang tidak masuk akal ya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, diperlihatkan keluarga yang hidup itu pada rumahnya. Ini rumah orang tuanya yang telah meninggal ya. Kamu harus menghormati peninggalan warisan orang tuamu. Jangan sampai sepeninggal orang tuanya, rumahnya, tempat tinggalnya dijual, berpikir untuk dijual. Ya, banyak sekali, banyak ya anak-anak yang tidak bisa menghargai itu menjadi ahli waris jerih payah dari orang tuanya. Itu saya beri makna baru seperti itu. Dengan satu harapan, saya tidak dibenci oleh orang yang jual rumah-rumahan. Ya, nah, coba kalau saya larang, tidak boleh bakar rumah-rumahan, tidak masuk akal. Saya tidak diberi kesempatan untuk sembahyang orang mati nanti. Jangan undang Bante nanti. Merugikan saya, bisnis saya itu. Bahkan saya pun ada usul, rumah-rumah itu biar banyak yang bakar, itu silahkan jangan dibayar kontan, dikredit ya. Dicicil. Ya. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, semoga dengan pelaksanaan Ulambana ini Bapak Ibu merasa lega dan puas karena mempunyai kesempatan untuk berbakti. Dan saya lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat yang ikut ya. Biasanya tidak sebanyak ini ya. Mungkin bisa juga biar lebih banyak lagi siang ya, siang hari ya, bisa juga mungkin Bapak Ibu ya yang jauh-jauh ya, mungkin takut kalau malam ini ya, itu bisa dipikirkan nanti ya. Itu demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi leluhur kita yang telah tiada, dan mohon kesabarannya ya, mohon kesabarannya Bapak Ibu mendengarkan ya beberapa nama leluhur-leluhur yang telah tiada ya, tolong dihargai.